Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Di video kali ini saya posisi lagi berada di Taman Bogangcon guys. Taman Bogangcon, ini suasananya. Mantap guys, sunrise gak kelihatan mataharinya guys. Saya akan menjelaskan dulu guys, ini pohon apa ini guys? Nggak ada guys di Indonesia guys, pohon kayak gini guys. Daun-daunnya udah rontok semua guys. Jadi tinggal kerangka sama batangnya doang. Di sana itu ada taman guys, ada taman bunga. Karena nggak kelihatan bunganya, jadi warnanya coklat-coklat gitu guys. Pada mati tumbuhannya guys. Ini ada sungai guys. Musim dingin ini sungai kering guys. Mudah-mudahan bisa lihat, udah surut airnya guys. Guys, ini kenapa kok kosong ya? Ini kayak tempat ini guys, rekreasi atau apa kayak gitulah. Ini jalan akses untuk turun, dan ini jalur sepeda guys. Ini guys, ini lalu lintas pusat kota Jempiong. Barangkali teman-teman tahunya cuma Seoul, Busan, Ansan, Daegu, Jempiong guys, kali-kali guys, biar tahu. Oke guys, di video kali ini saya akan menjelaskan, sharing-sharing lah, biar aja bosan guys. Sharing-sharing bagaimana buat teman-teman yang pengen sekedar nyimak juga gak apa-apa, khususnya buat teman seperjuangan saya, rekan-rekan saya yang gagal kurang unang bagaimana bisa sukses bekerja ke Korea Selatan. Emang gak gampang guys, gak semudah yang saya ucapkan. Ini saya nggak modus guys, ngomongnya setinggi langit, enggak gitu. Saya ini sesuai dengan yang saya alami, pengalaman lah, biar teman-teman bisa ini tahu pengalaman saya. Oh iya gini tambah wawasan lah intinya ya guys. Yang pertama adalah faktor kesuksesan bisa kerja di Korea itu ada 3 faktor. Ada 3 faktor guys, ada 3 faktor. Wah dijempol ya. Oh iya guys, yang pertama adalah faktor skill. Faktor skill guys. Skill apa ya? Skill. Oh, bukan yang nonton video saya ini orang tua, udah lansia, jadi saya ganti peribahasanya itu kemampuan. Oke. Korea pengen sukses kerja di Korea, pertama adalah butuh 1 kemampuan. Kemampuannya kayak gimana Mas Darja? Jadi mampu dalam segi aspek apa ya? Dana. Ya guys, pengen makan di Korea masa beli nggak duit guys, kecuali kalau teman-teman punya pintu Doraemon ya wis bae jangan ngomong. Ini yang pertama adalah faktor dana guys. Jadi teman-teman tahu sendiri, kita pengen daftar ke LPK ataupun belajar bahasa Korea, emangnya nggak pakai uang guys, duit money. Terus tes medical check up pakai uang lagi guys. Ujian bahasa Korea pakai duit money guys. PAP atau preliminary, persiapan akhir pemberangkatan, pakai duit lagi guys. Terbang pakai duit lagi guys. Uang jajan duit money guys, guys. Jadi faktor yang paling utama adalah uang guys. Gak semudah yang kita bayangkan. Wah emang Korea gajinya gede, bisa tembus 30 juta 40 juta. Ya memang guys, saya katakan itu memang benar sih. Tapi kalau dilihat dari perjuangan itu, mereka yang maksudnya teman-teman saya yang sudah bekerja di Korea sebelumnya itu pasti guys banyak pengeluaran demi berangkat ke Korea, demi mensukseskan niatnya kerja di Korea. Tinggal sedikit uang yang dikeluarkan guys, maksimal lah gimana pun caranya. Bahkan ada yang jual mobil, ada yang jual molen. Oh guys, molen itu yang tempat gilingan semen itu guys.
sama pasir itu namanya mola. Jadi maksudnya gitulah pokoknya. Betul guys. Pokoknya ada yang jual sawah, ada yang jual tanah, ada yang jual macam-macam lah, motor. Kayak saya guys, saya jual motor. Saking pengen makan motor ya. Ingin guys. Ya begitu. Yang pertama adalah uang. Uang ini nggak sedikit, pasti ya minimal ada yang bilang 20 juta, ada yang bilang 25 juta, ada yang bilang 15 juta biaya berangkat ke Korea. Ada yang bilang 3 juta, wah obat guys, 3 juta belum mungkin guys. Uang jajan nembe gak kebayang 3 juta gitu. Pokoknya sekitar rata-rata 20 juta. Jujur saya dulu habis uang berapa ya? Uang 21 juta itu LPK guys. Ditambah sama terbang sekitar 12 juta. Ya sekitar hampir 40 juta lah. Itu sama transportasi, uang jajan, teman guys, 40 juta. Di 40 juta ini kalau kita udah berangkat, udah kerja di Korea itu bisa terbalaskan guys. Sudah diganti sama gaji 2 bulan itu udah lunas. Turun guys. Paham ya? Nah, yang kedua adalah kemampuan dalam berbahasa Korea guys. Ya iya, kita pengen makan pegawai di Korea, masa bahasa Hongkong, bahasa Taiwan, bahasa Vietnam, bahasa Malaysia. Kalau aku maling bahaya Gusti. Ya belajar bahasa Korea guys. Mau gimana Mas Darja, saya gak punya uang buat belajar bahasa Korea. Ya otodidak guys, belajar secara otodidak, secara mandiri, entah itu dari YouTube. Sekarang kan banyak tuh channel-channel yang mengajarkan huruf Hangul, pola kalimat, kosakata, ada banyak lah di channel-channel sebelah. Sampean tinggal download, tinggal belajaran, nulis, non guys, mandiri guys, biar irit pengeluaran. Barangkali teman-teman kurang mampu belajar di LPK, ataupun yang memang pengen lah sederhana saya pengen belajar di LPK aja. Oh ya, mangga silakan. Lebih apa ya? Ya lebih efisien lah, lebih nyaman, lebih mudah. Jadi kita belajar bahasa Korea, berkas-berkas sudah ada yang ngurus, tinggal fokus belajar buat persiapan ujian bahasa Korea guys. Konon guys, bikin karton beli guys, asalnya wis peteng guys. Karton ya. Nah kalau saya menghadap ke sini, ini gelap guys. Ini raya belas guys, beli peteng. Kenapa menghadap ke ini ya, biar kentengnya karton guys. Jadi yang kedua adalah tadi kemampuan belajar bahasa Korea. Kita tahu sendiri bahwa belajar bahasa Korea adalah kunci ya, jembatan menjadi sebuah komunikasi antara kita dengan HRD Korea ataupun dengan mandor, bos, ataupun manajer. Kita bisa berbicara bahasa Korea atau bahkan dengan orang-orang di sekitar guys. Misalnya saya mau ke pasar pakai bahasa Korea, Igo olmayo ini berapa, ngomong guys. Igo olma isoyo ini ada berapa, ngomong guys. Jadi ya mempermudah kita dalam berkomunikasi di Korea guys, orang guys. Jadi yang kedua adalah yang kedua adalah ini ada orang Korea guys, makanya saya nyapa sok kenal guys, gak apa-apa, menghormati. Jadi tadi adalah belajar bahasa Korea, kayak paham ya. Terserah buat teman-teman pengen mandiri silahkan. Ya tadi caranya bisa belajar lewat online, ataupun barangkali teman-teman punya saudara nih dari Korea, maksudnya pulang dari Korea, Mas punya soal-soal enggak, ataupun punya kosakata enggak, saya pinjam mau fotokopi buat belajar di rumah. Oh ya boleh. Oh guys, minjem guys buat fotokopi ya. Kalau buat fotokopi ya balik nang maning guys, aja di aku kan buku isunya aja di jaluk guys. Oh barangkali nanti keberatan gitu maksudnya.
Itu yang buat mandiri ataupun yang pengen masuk LPK ya siapin aja dananya. Kalau sekarang ini ya karena krisis ekonomi, jadi LPK tuh bisa mempermudah calon pekerja migran Indonesia yang pengen kerja ke Korea itu dengan cara cicil. Dicicil. Misalkan saya ya sendiri guys di LPK, ini bukan ngarang ya, misalkan itu saya nggak ngarang guys, ini saya di LPK dulu biaya 6 juta, saya setengah dulu lah, 3 juta dulu, nanti bulan depan 3 juta konon guys. Sekarang ada keringanan buat memfasilitasi pembelajaran bahasa Korea. Bagian yang kedua adalah berani keluar dari zona nyaman. Jadi guys, tadi kan yang pertama itu kemampuan ataupun skill, yang kedua adalah berani keluar dari zona nyaman. Kita tahu sendiri bahwa pepatah orang dulu guys, pepatah zaman dulu, saya makanya suka berbicara dengan orang-orang yang udah orang tua, udah lansia, saya suka ngobrol guys. Jadi kata orang zaman dulu, bekerja ke luar negeri adalah metode bunuh diri. Emang bener guys, karena kita ini di sini kita mengubah nasib guys, membalikan keadaan. Yang tadinya miskin berusaha menjadi kaya, yang tadinya direndahkan berusaha meninggikan derajat orang tua. Itu guys, banyak sekali metode-metode yang bakal dialamin sama calon pekerja imigran Indonesia yang pengen sukses kerja di Korea. Itu guys, pengalaman baru tuh banyak sekali. Loh, kenapa sebenarnya disebut metode bunuh diri? Ya karena kita nggak tahu guys, selagi keluarga yang ada di Indonesia, kita nggak tahu keadaan saudaranya, anaknya kerja di Korea Selatan. Apakah dia sakit, apakah dia mengalami kecelakaan, udah ya, jangan sampai. Karena itu adalah metode bunuh diri. Kita ikhlaskan guys, dari awal juga kita pas terbang tuh udah perpisahan, udah kita dalam hati itu mengikhlaskan, dulu kita relakan saja dia luar negeri, maksudnya biar bisa mengubah nasib di masa depan gitu guys. Jadi begitu. Yang kedua, ada bagian dua adalah keluar dari zona nyaman. Gitu. Oh, Mas Darja, saya orangnya gak suka bepergian jauh, ya wis aja megawin Korea mana guys. Oh, kecuali kalau teman-teman pengen kerja di Karawang gitu, ataupun di Jakarta, harus pintas itu ya silakan. Tapi gajinya ya jangan heran 3 juta 4 juta. Kalau Korea kan sampai 30 juta. Memang banyak sekali ya pengalaman yang begitu keras, baru begitulah. Yang terakhir adalah bagian ketiga, hoki ataupun keberuntungan. Kalau dalam istilah agama itu takdir gitu guys, paham ya, masuk akal ya, takdir gitu guys. Oh Mas Darja, kalau misalkan masalah takdir saya gimana nih ya, karena ada peribahasa lagi guys, orang tua mengatakan berdoa tanpa berusaha itu bohong guys, dan berusaha tanpa berdoa itu sombong guys. Jadi seperti itu. Jadi gimana? Jadi jalani dua-duanya. Kita pengen kerja ke Korea, ya Allah permudahkanlah urusan hamba, saya pengen kerja Korea untuk mengangkat derajat orang tua, untuk memperbaiki sosialisasi di tengah masyarakat. Misalkan saya dulu sering diejek-ejek sama teman-teman, sama tetangga, teman-teman tinggal berdoa, jangan kita balas dendam sama teman-teman dengan tetangga, jangan guys, jangan balas dendam. Karena balas dendam terbaik adalah memperbaiki guys, memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Pasti orang-orang yang tadinya gak suka, oh ya tiba-tiba suka gitu guys. Jadi yang terakhir adalah takdir teman-teman. Walaupun kita sudah berusaha tapi nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, syukuri aja guys. Misalkan teman saya ini gagal belajar bahasa Korea, terus ujian gagal, aduh ya Allah ini saya kok gagal ya, muhasabah diri lah, introspeksi diri. Mungkin teman-teman, oh iya
mungkin saya dulu pas belajar gak serius, ngorek gitu apa ya, bercanda, gak pernah pokoknya ya serius, fokus dalam belajar, banyak sekali candaan, bergurau, jadi akhirnya konsentrasi dari sejak awal tuh udah pakai main-main guys. Jadi kalau kerja di Korea tuh jangan sekali pakai buat lelucon, karena kita ini di sini mengeluarkan uang banyak guys. Yang pernah saya katakan, uang ngeluaran maksimal dan pembelajaran minimal itu gak bakal bener guys. Jadi harus dibarengi. Kita pengen belajar bahasa Korea, pengen lulus, kita juga harus berdoa guys, minta kepada Allah guys, ya Allah saya pengen berangkat ke Korea, jangan malu-malu guys, minta sama Allah. Minta doa sama ibu. Saya juga dulu, saya bu, mah saya pengen Korea, doain saya. Seneng guys ibu saya, nanti saya doain. Akhirnya alhamdulillah doa seorang ibu tuh jadi terkabul guys. Saya akhirnya bisa bekerja di Korea guys. Bisa lah, jauh guys, peteng gini. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan vlog dari Jasukarta. Kalau teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa like, subscribe, and share di media sosial kalian. Oke, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.